2 pekan setelah hantaman banjir bandang dan tanah longsor, Sumatera masih berduka. Jumlah korban jiwa sudah mendekati angka 1.000 orang. Sementara yang belum ditemukan juga tidak sedikit. Tapi di balik semua itu, penderitaan korban selamat juga tak kalah dramatis. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya terisolir. Selanjutnya, setelah bencana Sumatera, semestinya kita semua belajar menghargai alam agar banjir bandang susulan tidak terjadi. Kepada mereka yang sering memanfaatkan kekayaan alam, jangan serakah sehingga merusak hutan yang menjadi penyangga air. Jangan kurang ajar membuat kerusakan alam tanpa memperbaikinya. Tapi benarkah bencana di Sumatera akan terus berkelanjutan? Mengapa Jawa Barat dan Sulawesi harus siaga bencana? Mungkinkah akan ada peristiwa besar di sana? Lantas, apa yang harus dilakukan agar bencana tidak datang lagi? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Korban jiwa yang diakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera sudah mendekati angka 1.000. Itu sekaligus menjadi sinyal yang sangat berbahaya karena bencana ini bukan lagi peristiwa alam biasa. Sementara itu, hingga kini jumlah orang yang hilang juga masih sangat banyak sehingga korban meninggal akan terus bertambah. Feni Rama yang juga seorang indigo melihat korban jiwa akan semakin banyak. Sebagian besar korban meninggal yang belum ditemukan sudah menyatu dengan tanah sehingga sulit untuk dievakuasi. Memang tidak semua bisa ditemukan karena sebagian itu sudah menyatu dalam tanah. Jadi untuk dievakuasi itu sudah sulit, apalagi bila mana korban itu sudah berminggu-minggu ya atau berapa hari saja. Kalau sudah menyatu dengan air dan tanah itu kan sudah sulit sekali karena mengurai kan jatuhnya. Kalau kita bicara masalah arwah atau ruh ya, ketika manusia pergi dalam keadaan kecelakaan, kena bencana seperti di Sumatera, tentunya untuk masalah arwah dan ruh sudah menjadi hubungan pribadi manusia itu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya tidak ada masalah persoalan dia tenang atau tidak. Saya yakin ketika sudah bencana itu terjadi, manusia itu sudah mempersiapkan diri. Di saat para korban terus dicari, jumlah yang meninggal terus bertambah. Sementara itu bencana banjir, bandang, dan tanah longsor yang terjadi 2 pekan lalu akan kembali datang di waktu-waktu mendatang. Apa boleh buat, masyarakat Sumatera harus mempersiapkan diri menghadapi bencana yang susul menyusul. Karena fenomena-fenomena alam yang menakutkan masih akan berkepanjangan. Untuk bencana di Sumatera itu berkepanjangan. Karena pernah saya bilang bahwa Sumatera sedang ditata kembali buminya, tanahnya, geografisnya. Jadi untuk bencana di sana memang mohon maaf sekali saya berat untuk bicara, itu sangat berkepanjangan untuk proses evakuasi, untuk menata ulang kembali. Karena memang untuk kedepannya bukan menyelesaikan, malah akan datang kembali untuk bencananya. Karena tanah strukturnya sudah tidak bagus. Setelah Sumatera dilanda banjir bandang dan tanah longsor, giliran berikutnya adalah Jawa Barat. Feni Rama yang dikenal sebagai seorang indigo melihat gambaran buruk di sejumlah titik di Jawa Barat. Di beberapa tempat malah akan panen bencana mulai dari tanah longsor, banjir, hingga angin puting beliung. Pergolakan di bawah tanah bukan hanya menyebabkan banjir tapi juga reruntuhan yang sangat berbahaya. Saat ini memang Sumatera itu sedang fokus untuk terkena bencana atau musibah. Namun selain itu, dan saya pernah juga berkata ya sebelumnya bahwa
bencana ini akan tersorot di Jawa Barat. Memang tidak semua di wilayah Jawa Barat, di beberapa titik itu ada datangnya badai angin, pergolakan tanah, otomatis ketika pergolakan tanah itu terjadi, otomatis juga akan menimbulkan banjir. Kalau saya lihat untuk Jawa Barat itu dampaknya tidak separah daerah Sumatera, ya, karena memang yang saya lihat daerah yang terkena musibah ini daerah yang sudah pernah, jadi hanya pengulangan kembali. Tidak terdampak seperti Sumatera yang memang benar-benar mengagetkan semua. Namun yang namanya bencana, yang namanya musibah ya, tetap sangat menyayat hati kita semua, dan tentunya yang namanya air mata, yang namanya kesedihan, yang namanya penderitaan itu akan ada di hati kita semua. Jadi kalau menurut saya, walaupun di Jawa Barat juga ada beberapa titik yang akan terkena musibah bencana dari badai angin, dari pergerakan tanah, dari datangnya air, namun tidak separah di daerah Sumatera. Beberapa wilayah di timur Indonesia juga memiliki catatan rawan bencana. Salah satunya Pulau Sulawesi yang berpotensi digempur bencana besar. Feni Rama mendapatkan penglihatan. Kota seperti Manado dan Gorontalo wajib waspada, sebab bencana besar bisa datang kapan saja. Tahun depan malah akan menjadi tahun yang lebih menakutkan jika manusia tidak berubah menjadi lebih baik. Segala kerusakan alam akan dibalas dengan kontan lewat bencana-bencana yang menakutkan. Dan saya juga takut untuk daerah Sulawesi. Banyak yang tanya sama saya, daerah Sulawesinya mana teteh gitu kan. Yang saya khawatirkan justru daerah Sulawesinya itu daerah Manado dan Gorontalo. Pentingnya pesan saya untuk di tahun 2026, ayo kita benahi diri. Rasa penghormatan kita kepada alam semesta, rasa penghormatan kita kepada penghuni bumi selain manusia, hewan, mereka juga punya hak hidup di dunia ini. Tentunya ketika apapun yang diciptakan Tuhan, mereka punya tugas, mereka juga punya hak untuk hidup di dunia ini. Jadi tidak ada salahnya untuk kita saling menghormati, jangan ada penindasan lagi. Harapan saya seperti itu, karena untuk kedepannya segala yang terjadi perusakan itu dibayarnya kontan oleh alam. Selain beberapa wilayah di Jawa Barat, masyarakat Jakarta juga tidak boleh lengah. Terutama yang ada di pesisir utara Jakarta, Feni Rama, malah sudah lama mencemaskan beberapa titik di ibu kota yang rawan bencana. Salah satunya yang ada di bagian utara Jakarta, kondisinya akan sangat buruk. Karena saat ini daratan sudah mulai terkikis oleh lautan. Sejujurnya saya khawatir dengan daerah PIK. Saya ngeri untuk melihat daerah sana karena saya merasa air akan lama-lama itu mengikis untuk daratan di daerah PIK. Jadi pesan saya, semoga didengarkan, sudahi pembangunan yang berlebihan karena itu menekan eksistensi tanah dan itu akan menyebarkan air akan lebih dahsyat dari banjir di Jawa Barat. Di 2025 yang untuk PIK itu belum terjadi, tapi bila mana pembangunan terus-menerus menekan eksistensi tanah, menghabiskan wilayah tanah itu akan mengakibatkan bisa air akan naik. Itu saya takut sekali melihat daerah PIK. Kalau untuk tenggelam Jakarta, alhamdulillah itu tidak terjadi ya. Dan andai pun terjadi itu masih jauh sekali, masih lama sekali. Tidak hanya Jawa Barat atau Sulawesi yang harus berhati-hati, tapi kita semua yang sering lalai menjaga semesta. Mulai saat ini, bencana yang meluluh lantahkan Sumatera harus menjadi pengingat. Jangan hanya mengejar untung, tapi justru buntung yang didulang. Mendapatkan keuntungan dengan menjadikan 1000 orang sebagai tumbal adalah perbuatan cela. Sudah saatnya berbuat secara bijak, tidak semata berpijak pada keuntungan sendiri.
Jadi saya mohon tolong hati-hati untuk kedepannya, lebih bijaksana lagi. Jangan kita hanya faktor untung, ingin untung, tapi kalau jadi buntung juga untuk apa? Pada endingnya yang susah siapa? Kita kembali yang susah. Jadi mohon bijak dalam bersikap, mohon bijak dalam bekerja. Saran saya seperti itu, karena untuk ke depan alam semesta benar-benar akan menunjukkan eksistensinya bagi manusia-manusia yang tidak menghormatinya, yang tidak adab selama hidup di dunia ini. Sumatera sedang ditata ulang setelah diporak-porandakan oleh para pembalak liar. Tapi cara alam menata dirinya sendiri justru mengerikan buat umat manusia karena yang datang adalah banjir bandang dan tanah longsor. Lalu, benarkah merusak alam akan dibayar dengan karma buruk yang seketika? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Bencana dahsyat yang menyayat Sumatera adalah bagian dari hadiah alam semesta yang telah dirusak secara semena-mena. Bagi Feni Rama, bencana ini harus dimaknai sebagai peringatan keras karena umat manusia telah abai pada kelestarian alam di sekitarnya. Membiarkan hutan digunduli tanpa ditanami kembali adalah membiarkan banjir bandang dan tanah longsor datang lagi di kemudian hari. Kelestarian alam lengkap dengan populasi penghuninya mulai dari satwa hingga kekayaan hayati adalah keniscayaan. Tidak bisa ditawar jika bencana tidak ingin terulang kembali. Bencana alam di Sumatera berkaitan dengan alam semesta, berkaitan dengan kelestarian alam, berkaitan dengan yang namanya populasi yang berada di sana selain manusia. Dan tentunya bila mana itu tidak terjadi dengan baik, itu akan mengulang bencana-bencana itu. Jadi perlu juga kesadaran dari diri kita sebagai manusia, suka atau tidak suka, kita hidup berdampingan dengan alam semesta. Jadi suka atau tidak suka, kita juga harus menganggap bahwa alam semesta itu ada, hewan itu ada. Jadi bagaimana rasa kita, penghormatan kita kepada mereka semua, penjagaan kelestarian alam dan populasi hewan yang berada di sana, itu kita harus mempunyai adab untuk itu semua. Bila mana tidak ada terjaga itu semua, ya kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena bencana itu akan terulang kembali terus seperti itu. Dan menurut saya saat ini bencana ini adalah sebuah warning. Karena bila ini akan terus diulangi kembali, itu akan jadi bencana besar. Memanfaatkan kekayaan alam sejatinya wajar dilakukan, tapi ambil sewajarnya, bukan dirampas apalagi dirampok. Rapikan kembali setelah diambil. Tanam lagi setiap kali ada pohon yang ditebang. Begitu seterusnya agar tidak ada yang murka akibat penggundulan yang semena-mena. Lakukan kebaikan, perbanyak karma baik, sebab karma buruk sering datang tanpa kenal waktu. Sebagai seorang indigo, Feni Rama tak lelah menitipkan pesan untuk hati-hati memperlakukan hutan, atau akan datang karma buruk yang membenamkan semua harapan. Itu pesan saya, karena karma buruk itu kedepannya dibayarnya tuh kontan. Nggak harus nunggu waktu lama-lama. Bila mana kita habis mengambil harta kekayaan alam semesta, memang kan seyogianya bisa dimanfaatkan. Tapi alangkah baiknya bila mana itu ketika kita mengambil itu dirapikan kembali, dan tolong jangan berlebihan. Bila mana untuk hutan, tolong ada penanaman kembali hutan-hutan. Karena apa? Mereka itu gunanya dapat menyerap air. Bila mana hutan sudah tidak terkondisi, bagaimana terjadinya air itu akan menyerap di tanah. Jadi mereka itu akan saling berkesinambungan antara air, tanah, itu saling berhubungan. Makanya saya mohon berbijaklah dalam kalian untuk mengambil harta kekayaan alam di dunia. Boleh memakai tapi jangan sampai merusak bumi. Boleh menggunakan tapi jangan sampai menghancurkan bumi.
Lalu mengapa tradisi seperti sedekah bumi mesti diaktifkan kembali? Lantas, apa yang harus dilakukan agar alam kembali selaras sehingga tidak mengirimkan banyak bencana? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tidak ada orang yang ingin ditimpa malapetaka, bencana, serta segala yang membuat sengsara. Tapi kita semua sering lupa bahwa perilakunya justru mengundang bencana. Kini sudah saatnya menata kembali perilaku agar semua selaras dalam keharmonisan. Alam bukan hanya perlu dilestarikan tapi sekaligus diajak berdialog lewat ritual-ritual spiritual. Tradisi sedekah bumi atau semua kebiasaan lama yang baik sudah saatnya kembali dilakukan. Bukan untuk menyekutukan Tuhan, tapi itulah cara kita bertegur sapa dengan semesta. Saya berpesan ada kalanya kita tinggikan lagi yang namanya kebudayaan, adat istiadat. Karena adat istiadat itu adalah pembentukan adab untuk diri manusia itu sendiri. Seperti adanya sedekah laut, sedekah bumi, saya harap tolong dilakukan lagi. Karena memang suka atau tidak suka, kita hidup berdampingan. Dan memang kalau dibilang, wah sedekah bumi, sedekah laut untuk apa? Sedekah mah orang lain aja, sama manusia aja. Tapi kita harus tahu bahwa di dunia ini bukan tentang manusia aja. Bahwa di ciptaan Tuhan itu bukan tentang manusia aja. Selama itu adalah perbuatan baik, selama itu adalah karma baik, untuk apa kita tidak melakukan? Jadi menurut saya tolong dirikan lagi adat istiadat penghormatan kepada alam semesta. Peristiwa bencana yang menimpa Sumatera semestinya menjadi peringatan bagi kita semua. Peringatan bahwa semesta tidak bisa dibuat main-main, apalagi dipermainkan dengan dirusak tanpa pernah dikembalikan fungsinya sebagai penyangga alam. Bencana ini terlampau menyedihkan, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki hubungan dengan alam agar tidak terulang kejadian-kejadian mengerikan seperti yang melanda Sumatera. Selanjutnya, yang penting dilakukan adalah berdoa agar Tuhan selalu berbelas kasih kepada kita yang sering lupa tugas utamanya untuk berserah diri dalam kepasrahan tanpa banyak tanya. Saya hanya bisa berdoa bahwa ambil pelajaran, petik pelajaran dari kejadian hari ini. Apa yang harus kita lakukan ke depan dan menjadi lebih baik lagi hubungan kita kepada alam semesta. Bencana demi bencana terus menghiasi penghujung tahun. Setelah Sumatera digempur banjir dan longsor, hati-hati masyarakat di Jawa Barat dan Sulawesi. Sebab ada tanda bahaya yang sudah dikirimkan alam semesta. Sementara itu, setelah pergantian tahun nanti, bencana belum akan mereda karena iklim dan cuaca semakin sulit diprediksi. Jadi mari kita dekatkan diri kepada Tuhan, memohon perlindungan, serta memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was